Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian udah mau klik video ini. Oke, jadi hari ini aku akan membawakan suatu cerita horor dari gedung bersejarah yang ada di Kota Semarang, yaitu Gedung Seribu Pintu atau yang biasa kita kenal dengan Lawang Sewu. Nah, tapi sebelum ke ceritanya, aku mau kasih tahu ke kalian kalau mulai minggu depan aku bakalan upload video seminggu 2 kali, yaitu di hari Rabu dan di malam minggu. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke, kita langsung ke ceritanya. Nah, sebelum aku menceritakan kisah horornya, di sini aku bakalan menceritakan dulu tentang latar belakang dari gedung ini. Nah, jadi Lawang Sewu ini adalah gedung bersejarah yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia atau Persero, yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta, atau yang dalam bahasa Belandanya itu Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NISM. Nah, gedung ini tuh dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dimulai pada tanggal 27 Februari 1904 dan berakhirnya itu pada bulan Juli 1907. Nah, sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesainya itu 1918. Jadi, bangunan Lawang Sewu ini dirancang oleh Profesor Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Audak, arsitek dari Amsterdam, dengan ciri dominan berupa elemen lengkungan yang sederhana. Bangunan ini tuh didesain menyerupai letter L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Nah, jadi Lawang Sewu itu artinya 1000 pintu karena memang gedung ini tuh banyak jendela dan pintunya, makanya masyarakat sekitar menyebutnya dengan Lawang Sewu atau 1000 pintu. Nah, selain desainnya yang unik, Lawang Sewu juga memiliki ornamen kaca patri dari pabrikan Johannes Laurens Cotton. Nah, kaca patri tersebut menceritakan tentang kekayaan alam dari Pulau Jawa, terus kejayaan Belanda atas Semarang dan Batavia kota maritim, serta perkereta-apian Indonesia. Ragam hias lainnya di Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Nah, saat ini Lawang Sewu itu dijadikan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkereta-apian di Indonesia. Nah, koleksi yang dipamerkan antara lain adalah koleksi Alkmaar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, serta surat berharga dan lain-lain. Dalam sejarahnya, gedung ini tuh pernah digunakan sebagai kantor utama NIS pada bulan Juli 1907. Lalu pada tahun 1942 sampai 1945, gedung ini tuh diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryuku Sokyuku atau Jawatan Transportasi Jepang. Nah, pada tahun 1945, gedung ini tuh menjadi kantor eksploitasi tengah atau Dakri atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Lalu pada tahun 1946 dipergunakan sebagai markas tentara Belanda sehingga kegiatan perkantoran Dakri pindah ke bekas kantor De Sustermaatschappij. Nah, selain menyimpan banyak nilai sejarah, ternyata gedung ini juga memiliki banyak kisah horor. Selain menyimpan banyak sejarah, ternyata gedung ini juga menyimpan banyak cerita horor. Nah, salah satu cerita horor itu adalah penampakan noni Belanda.
Nah, mitosnya dulu pada saat peperangan Jepang dan para noni-noni Belanda ini diperkosa di Lawang Sewu. Nah, bukan cuma diperkosa aja, tapi mereka setelah diperkosa, para noni Belanda ini juga dipenggal kepalanya dan mayatnya itu dibuang di dekat sungai kecil yang berada di Lawang Sewu. Nah, jadi setelah itu mulailah ada penampakan noni Belanda. Nah, pernah juga ada salah satu orang dia lagi mancing di situ kan, terus dia tuh nggak sengaja melihat penampakan noni Belanda. Katanya noni Belanda itu memang tidak mengganggu, dia cuman jalan mondar-mandir aja gitu sambil menunjukkan mukanya yang tersenyum dan bersimbah darah. Gimana menurut kalian? Kalian udah pernah belum ke Semarang dan mengunjungi Lawang Sewu? Kalau aku sih belum pernah, aku cuman dapat kayak cerita-cerita yang melegenda gitu aja, tapi aku memang pengen banget bisa ke sana. Nah, yang kedua adalah tentara penjaga pintu. Nah, konon katanya tentara-tentara ini adalah tentara yang dibunuh pada saat penjajahan Jepang. Nah, jadi tentara ini dipenggal kepalanya lalu dibuang ke dalam sumur. Jadi tentara-tentara ini tuh sering berkeliaran di pintu-pintu bagian selatan dan bagian utara. Nah, katanya nih kalau pengunjung ada yang mengetahui keberadaan tentara ini, maka akan diawali dengan semilir angin yang begitu dingin. Terus mulailah muncul bau kemenyan sampai bau anir darah. Nah, gimana menurut kalian? Kalian boleh komen di bawah. Lalu ada misteri dari lantai 3, yaitu penjara jongkok. Nah, di mana penjara jongkok ini adalah salah satu penjara untuk mengeksekusi para korban-korbannya. Nah, jadi penjara jongkok ini biasanya diisi 5-6 orang. Jadi mereka tuh berdesak-desakan dengan lebarnya itu cuma 1 meter gitu ya. Terus tingginya itu cuma 60 cm. Jadi benar-benar orang-orang itu di jongkok gitu kan. Terus karena cuman tingginya tuh nggak terlalu tinggi, terus sambil berdesak-desakan, akhirnya di situ orang-orang itu kan cara nggak bisa bernapas, nggak bisa bergerakan, akhirnya mereka meninggal dalam keadaan jongkok. Nah, dari situ kejadian-kejadian horor itu mulai terjadi. Nah, jadi pernah ada salah satu pengunjung gitu ya, mereka mengunjungi lantai 3, tapi katanya sekarang lantai 3 itu memang udah ditutup gitu ya. Jadi mereka itu pas masuk ke lantai 3 mengunjungi penjara jongkok, mereka itu kayak mendengar jeritan, terus mulai ada kayak bau-bau yang gak sedap, bau-bau anyir, bau-bau kayak daging membusuk gitu kan. Terus mereka melihat ada penampakan. Jadi penampakannya itu mereka lihat semua hantu-hantu di situ gitu kan, lagi dalam keadaan jongkok sambil kayak merintih kesakitan gitu. Dan kalau kalian masuk ke dalam dan kalian nggak kuat gitu ya, kalian itu bisa aja kerasukan. Nah, jadi makanya kenapa sekarang lantai 3 itu yang ada penjara jongkoknya itu ditutup untuk umum. Nah, jadi gimana nih buat kalian mau pergi ke sana atau enggak? Kalau aku pengen banget, cuman sekarang penjaranya udah nggak dibuka ya, jadi ya udahlah ya, mungkin mau jalan-jalan aja ke sana gitu. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Nah, cerita horor selanjutnya datang dari seseorang yang bernama Wahyu. Nah, waktu itu dia itu lagi mengikuti acara televisi dunia lain gitu ya. Jadi tempat dia untuk uji nyali adalah terowongan gitu di lantai 3. Itu kayaknya tempat penjara berdiri ya kalau nggak salah. Nah, di situ
waktu dia lagi uji nyali, awalnya itu nggak ada apa-apa gitu ya, jadi dia tuh tetap berdoa, tapi dia itu udah merasa nggak enak karena udah mulai kayak nyium bau-bau anyir darah, pokoknya udaranya itu udah mulai nggak nyaman. Nah setelah itu nggak beberapa lama kemudian muncullah sosok putih berdiri di depan pintu. Itu asli nyata banget, aku ada videonya, nanti aku bakalan taruh videonya biar kalian lihat sendiri ya. Jadi sosok putih itu berdiri di depan kayak pintu gitu, ya kan? Dia berdiri di situ, sumpah itu jelas banget penampakannya. Akhirnya Mas Wahyu ini nggak kuat lagi, dia melambaikan tangan ke kamera. Nah setelah itu para kru datang, kayak bikin lampu udah terang begitu, tiba-tiba sosok itu langsung menghilang. Nah segitu dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like-nya dan komen di bawah ide dan saran-saran untuk video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini dan juga nyalain notifikasinya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.